Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Habib, masih di channel saya Cak Habib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peralatan gambar listrik. Jadi peralatan-peralatan yang perlu disediakan sebelum menggambar teknik listrik. Jadi dalam dunia teknik kita tidak luput dari gambar ya. Apapun yang kita kerjakan itu butuh gambar. Mulai dari denah rumah, kemudian instalasi listrik, kemudian membuat peralatan-peralatan itu kita butuh gambar. Kita desain dulu apa yang akan kita kerjakan agar sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah busur derajat. Mungkin kita tahu waktu kalian SMP ya, waktu SMP kalian akan pernah diajari apa itu busur ya. Mungkin di pasaran sudah banyak sekali busur, mulai dari harga yang paling mahal sampai harga yang paling murah sesuai dengan budget yang ada. Oke, kita kembali. Busur derajat digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Busur derajat pada umumnya terbuat dari plastik atau mika bening, serta dilengkapi dengan garis-garis pembagi mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Namun ada pula yang dimulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi kalau setengah lingkaran seperti ini jadi kalau setengah lingkaran seperti ini itu dia 180 derajat. Tapi kalau lingkaran itu 360 derajat. Di gambar ini busur derajat itu ada angka-angka ya, mulai dari 0 sampai 180. Di tengah-tengah itu ada angka 90. Kemudian ini ada pusat busur ya, pusat busur di titik tengah. Kalau ada sudut 90 derajat misalnya, sudut 90 derajat, berarti cara bacanya dari 0 sini sampai 90 tengah-tengah. Jadi nanti dia jadinya seperti ini. Itu 90 derajat. Maaf, kurang. Jadi kalau ada seperti ini, siku seperti ini, itu derajatnya adalah 90 derajat. Kemudian kalau derajatnya lebih seperti ini, itu berarti 120 derajat sampai seterusnya. Kalau misalnya dibalik gimana? Oke. Misalnya sikunya kebalik seperti ini. Tetap 90 derajat, tapi bacanya ada di bawah. Ini kan ada dua angka. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau di bawah itu bacanya kebalikannya, mengarah ke sini. Itu yang bacanya yang di bawah, bagian bawah ini. Kalau yang di atas, bagian atas ini, itu berarti sudutnya dibalik. Nah, nolnya ada di sebelah sini. Seperti itu ya. Jadi fleksibel saja. Oke. Busur derajat sudah. Lanjut
Kertas gambar, ada kertas gambar. Tadi sudah bersudut derajat, ada kertas gambar. Apa itu kertas? Kertas yang biasa digunakan untuk membuat gambar teknik adalah kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar. Apabila kertas gambar kasar, akan sulit menarik garis lurus dengan tinta. Jadi, kertas gambar itu harus warnanya putih dan tidak kasar. Jadi agar mempermudah saat menggambar ya. Kertas gambar sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kertas bagan. Kemudian ada kertas putih tebal. Nah, ini ya. Yang ketiga ada kertas kalkir. Apa itu kertas bagan? Kertas gambar putih tebal yang mempunyai garis-garis horizontal dan vertikal dengan jarak 10 kali 10 mm ya. Kertas bagian ini berfungsi untuk membuat gambar, sementara yang dihasilkan dari hasil pengukuran dengan skala yang bukan sebenarnya. Jadi kertas gambar bagan ini tuh kalau kalian pernah lihat itu ada buku kotak ya, buku kotak-kotak ya, itu sama. Jadi kertas bagan ini dia itu kertasnya itu ada garis-garis kotak-kotaknya itu ya, agar memudahkan proses menggambar secara detail, mulai dari ukurannya, polanya, modelnya, itu biar sesuai. Kemudian ada kertas putih tebal. Kertas gambar biasa yang sering digunakan untuk membuat gambar dengan skala dan ukuran yang sebenarnya. Kalau kertas putih tebal ini kita tahu kalau di pasaran adalah kertas manila. Misalnya kita mau menggambar sebuah laptop, butuh kertas yang besar, butuh kertas yang lebar, dengan skala 1:1. Jadi besarnya sama, ukurannya sama, polanya sama, itu harus butuh kertas putih tebal yang besar. Kemudian ada kertas kalkir. Kertas transparan yang biasa digunakan untuk membuat gambar dengan tinta. Jadi kertas kalkir ini dia transparan dan tidak bisa menggambar dengan pensil, harus menggunakan tinta. Kalau di teknik gambar teknik itu kita menggunakan pena rapido ya. Pakai pena rapido. Selanjutnya, nah, kertas sudah, kita beralih ke pensil gambar. Alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Pensil gambar terdiri dari batang pensil dan isi pensil. Kita tahu pensil gambar itu fungsinya adalah untuk menggambar, menggoreskan agar menjadi sebuah gambaran. Pensil gambar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pensil batang atau pensil kayu ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah pensil mekanik. Apa itu pensil gambar? Pada pensil ini, pensil batang ya. Pensil batang ini adalah antara isi dan batangnya menyatu. Untuk menggunakan pensil ini harus diraut terlebih dahulu. Jadi kalau pensil batang itu ya pensil kayu itu ya. Pensil kayu tidak bisa diisi kembali. Jadi kalau rautannya sampai habis mentok ya sudah. Kemudian ada pensil mekanik. Pensil mekanik antara batang dan isi pensilnya itu terpisah. Kalau secara umum kita bilang adalah
pensil cetikan atau cetekan gitu ya. Jika isi pensil habis, dapat diisi ulang. Batang pensil tetap tidak bisa habis. Jadi karena dia tidak diraut ya. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil. Jadi pensil mekanik dia keunggulannya selain bisa diisi ulang, dia bisa menyesuaikan ukuran-ukuran yang kita mau. Ada yang 0,3 mili, ada juga 0,5 mili dan 1,0 mili atau 1 senti. Maaf, 1 mili ya, bukan 1 senti, 1 mili. Selanjutnya adalah pensil gambar berdasarkan kekerasannya. Jadi pensil itu dia ada tingkat kekerasannya, mulai dari yang lunak, keras, sedang, dan lunak. Kalau sesuai dengan tabel 9H itu paling keras. Kemudian ada 8H, 7H, 6H, 5H, dan 4H. Itu adalah pensil yang tingkat kekerasannya sangat keras sekali. Kemudian ada pensil yang tingkat kekerasannya itu sedang. Mulai B, jadi yang paling lunak, yang lunak adalah B, ada HB, ada F, ada H, ada 2H, ada 3H. Kemudian ada pensil yang lunak. Yang paling lunak adalah 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, dan 2B. Yang biasa kita jumpai di pasaran adalah 2B ya. Kemudian selanjutnya adalah penggaris T. Penggaris T. Penggaris T terdiri dari dua bagian mistar panjang dan bagian kepala, berupa mistar pendek tanpa ukuran yang tentu membuat sudut 90 derajat. Jadi penggaris T ini mistar penggaris tapi ada tambahannya, yaitu bagian kepalanya ini. Makanya dia disebut dengan penggaris T. Oke, selanjutnya ada penggaris siku. Penggaris siku terdiri dari satu penggaris segitiga bersudut 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat, dan satu buah penggaris bersudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Jadi kalau yang kita tahu ini ada ya 45, kemudian ada 90, kemudian ini 45, seperti itu. Jadi ada dua tipe. Sepasang penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Fungsinya adalah membuat sudut-sudut agar mempermudah. Oke, lanjut. Kemudian ada jangka gambar ya, ada jangka sorong. Alat gambar ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran, dan yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis. Jadi jangka ini itu ada bagian jarumnya, dia di pas posisi titik tengah pada lingkaran. Sedangkan pensilnya adalah untuk menggoreskan agar menjadi sebuah lingkaran. Adapun untuk ukurannya bisa diatur sesuai dengan ukuran yang akan kita tentukan. Itu. Oke, lanjut. Ada mal gambar. Mal gambar digunakan untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi enam, dan garis-garis lengkung lainnya. Mal gambar yang beredar saat ini banyak
terbuat dari plastik dan mika bening yang ukurannya dibuat berdasarkan standar gitu ya. Jadi kita lanjut dulu. Mal gambar sendiri itu ada banyak sekali tipe-tipenya. Yang pertama ada mal huruf dan angka, kemudian ada mal lengkung, selanjutnya ada mal lingkaran, terus ada mal bentuk, lanjut ada mal elips. Apa itu mal huruf atau angka? Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini mal huruf. Mal huruf dan angka adalah sebuah alat gambar yang digunakan untuk menggambar huruf dan angka agar diperoleh tulisan yang rapi dan seragam dan mengikuti standar ISO. Jadi agar tulisan dan angka kalian sama semua, satu Indonesia ini sama, bahkan berbeda negara pun sama karena standar ISO, maka dibutuhkan dengan mal huruf dan mal angka seperti itu. Mulai dari besarnya, kemudian ketebalannya, modelnya itu semua sama. Selanjutnya ada mal lengkung, bukan melengkung ya, mal lengkung berfungsi untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya seperti garis lengkung, diagram, dan grafik. Jadi untuk malengkung ini dia itu fungsinya adalah untuk membuat garis-garis yang susah dijangkau oleh jangka, susah dijangkau oleh busur. Misalnya kita mau membuat alis, nah, ini kita tinggal mengikuti garis malengkung ini sesuai dengan polanya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada mal lingkaran. Tadi ada jangka, kenapa kok harus ada mal lingkaran? Untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil selain menggunakan jangka Orleon dan jangka pegas juga dapat dilakukan dengan mal lingkaran. Lingkaran kecil yang dapat dibuat dengan menggunakan mal lingkaran mulai dari diameter 1 mili sampai dengan 36 mili. Jadi agar cepat dalam proses penggambaran, maka dibuatlah mal lingkaran tanpa membuat titik tengah. Kalau kita menggunakan busur menggunakan jangka kan kita harus tahu titik tengahnya berapa. Kemudian ada mal bentuk. Nah, untuk membuat gambar geometri dan simbol-simbol tertentu dengan cepat digunakan mal bentuk. Jadi untuk mal bentuk ini mungkin di penggaris lain itu juga jarang ya kita jumpai, makanya dia dibuat mal bentuk, mulai dari bentuk gerigi, ada bentuk gelombang, ada bentuk segitiga, ada bentuk ketupat ini ya, segi empat, kemudian ada bentuk lingkaran mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu ya, dan lain-lain. Selain itu ada mal elips. Nah, kalau mal elips ini kita kalau lihat di penggarisnya, mal elipsnya sendiri itu jangka sorong tidak bisa ya, jangka tidak bisa ya. Mal elips digunakan untuk membuat bentuk elip-elip kecil sama dengan mal lingkaran. Mal elips juga dilengkapi dengan 4 garis sumbu. Jadi seperti ini ya. Jadi ini mal elips. Jadi kalau orang bilang lonjong ya. Nah, ini juga ada dilengkapi dengan ada 4 sumbu. Nah, ini. Mulai yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada rapido.
adalah alat gambar dengan tinta yang menggambar pada kertas kalkir. Tadi ada ya, sudah saya sebutkan tentang kertas kalkir. Rapido memiliki bermacam-macam ukuran yang menunjukkan ketebalan garis yang dihasilkan, mulai dari 0,1 mili sampai dengan 2 mili. Untuk memudahkan pemilihan rapido, maka tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Nah, kita tahu di sini ya, untuk pena rapido ini sesuai dengan warnanya itu ada artinya, ada ukuran-ukurannya. Kalau 2 mili itu warnanya apa? Kemudian 1,40 mili itu warnanya biru, 1 mili warnanya merah, sampai yang 0,13 mili itu warnanya merah hati. Itu seperti itu. Itu untuk membedakan ukuran dari rapido, bukan tintanya yang warnanya merah, kuning, hijau, bukan. Tintanya tetap warna hitam. Seperti itu ya. Ini adalah bagian-bagian dari rapido. Yang pertama adalah ada rapido ya, gambar rapido. Kemudian yang kedua ada mahkota kepala. Kemudian ada mahkota kepala dalam dan kepala luar. Kemudian yang keempat ada tutup. Nomor 5 kunci pembuka pena. Kemudian 6 tabung tinta. 7 rumah pena. 8 pena. 9 tangkal. Jadi di dalam pena rapido ini banyak sekali bagian-bagiannya. Dan kalau disatukan, satu kesatuan disatukan, dia akan menjadi sebuah pena, ya, namanya rapido. Kemudian ada papan dan meja gambar. Jadi dalam menggambar teknik kita tidak boleh sembarangan menggunakan meja. Ada meja khusus untuk menggambar. Papan dan meja gambar harus mempunyai permukaan yang rata, tidak boleh bergelombang, lurus dan licin agar penggaris T dapat digeser. Ukuran papan gambar yang memadai untuk gambar teknik adalah panjangnya 1265 mili. Berarti kalau dibuatkan senti 126 senti. Lebarnya 915 dan tebalnya 30 mili. Jadi meja gambarnya ini harus sesuai. Kalau kita menggunakan meja gambar yang ada, di situ nanti hasil penggambarannya kurang maksimal. Pasti ada yang lubang, ada yang bergelombang, tidak lurus, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja dari saya penjelasannya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau yang masih bingung, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe-nya. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.